Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa, NIM 2411, kelas AB. Saya di sini akan mempresentasikan analisis rasio dan analisis DuPont dari PT Kampion Pasifik Indonesia Tbk. Berikut laporan posisi keuangan. Untuk yang aktiva, total asetnya 2020 segini dan 2019 segini. Untuk selanjutnya yaitu pasifanya, dan untuk total ekuitas serta liabilitas yaitu ini untuk 2020 dan ini 2019. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba ruginya yaitu 2020-nya sendiri yaitu laba tahun berjalannya segini dan ini untuk 2019-nya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas PT Kampion Pasifik Indonesia Tbk yaitu ini untuk saldo Desember 2018, 19 dan ini untuk 20. Seperti ini. Untuk total ekuitasnya sendiri. Seperti ini. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kasnya dari PT Kampion Pasifik Indonesia Tbk yaitu untuk 2020-nya sebesar ini dan ini untuk 2019. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan PT Kampion Pasifik Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu leverage ratio. Yang pertama yaitu debt ratio, rumusnya yaitu total aktiva dibagi total hutang. Hasil ini diperoleh dari laporan posisi keuangan dibagi ini, terus dikalikan 100. Hasil ini diperoleh dari ini juga laporan posisi keuangan dibagi laporan posisi keuangan Q46 dikalikan 100. Untuk yang kedua yaitu time interest earned ratio, rumusnya yaitu EBIT dibagi pembayaran bunga. Untuk 2020-nya sendiri yaitu ini laporan laba rugi ditambah laporan laba rugi ditambah laporan posisi keuangan. Dibagi ini dari laporan arus kas, hasilnya yaitu ini dibagi ini. Untuk 2019-nya sendiri yaitu ini diperoleh dari ini dibagi ini. Yang ketiga yaitu cash forget ratio. Rumusnya yaitu EBIT ditambah depresiasi dibagi pembayaran bunga. Untuk 2020-nya sendiri ini diperoleh dari D13 ditambah laporan laba rugi dibagi dari laporan arus kas, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk 2019-nya sendiri sama yaitu ini diperoleh dari ini dibagi ini. Yang kedua yaitu liquidity ratios. Yang pertama yaitu current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk 2020-nya sendiri hasil ini diperoleh dari ini laporan posisi keuangan dibagi ini 48. Untuk ini sendiri juga sama, 2019 ini dibagikan ini. Yang kedua yaitu quick ratio, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Untuk hasil ini sendiri dari pembagian ini dibagi ini. Untuk ini dari laporan posisi keuangan dikurangi laporan posisi keuangan B20, terus dibagi sama ini. 48 yang dari current ratio 2020, maka hasilnya 7,93. Hasil dari ini yaitu ini dibagi ini. Selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio yaitu kas ditambah sekuritas dibagi hutang lancar. Untuk 2020-nya sendiri ini diperoleh dari laporan posisi keuangan ditambah laporan posisi keuangan, terus dibagi dari ini quick ratio yang 2020 sama dengan
ini dibagi ini dikalikan 100. Untuk yang 2019 juga sama, hasil ini dibagi ini dikalikan 100. Yang ketiga yaitu efisiensi ratio. Yang pertama yaitu inventory turnover ratio. Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Untuk 2020-nya sendiri hasilnya 5, yaitu diperoleh dari ini laporan laba rugi dibagi 1, 2, 4 ini dari laporan posisi keuangan. Untuk hasil 6,21 ini diperoleh dari ini juga dibagi dengan ini. Selanjutnya yaitu day sales outstanding. Rumusnya yaitu piutang dibagi penjualan dikalikan 360. Untuk hasil 82,79 ini diperoleh dari 140 ini dari laporan posisi keuangan ditambah laporan posisi keuangan B19 dibagi dari laporan laba rugi terus dikalikan 360, maka hasilnya ini. Hasil dari 86,90 juga sama. Hasil dari ini ditambah laporan posisi keuangan C19 dibagi dari laporan laba rugi terus dikalikan 360, maka hasilnya seperti itu. Selanjutnya yaitu fixed asset, yaitu penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Yang 2020-nya sendiri ini dari ini yang day sales outstanding 2020 dibagi dari laporan posisi keuangan, maka hasil 1174,38 ini diperoleh dari ini dibagi ini. Hasil 726,39 juga ini diperoleh dari ini dibagikan dengan ini dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu aset, total aset turnover, yaitu penjualan dibagi aktiva total. Hasil dari 0,92 ini diperoleh dari ini dibagi ini. Hasil dari 1,06 ini juga diperoleh dari 2019 ini, dari di 61, 652 dari ini, terus dibagi 617 dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu yang keempat, profitability ratios. Yang pertama yaitu ROA, yaitu EAT dibagi aktiva total. Yang 2020 sendiri yaitu 60,770 ini diperoleh dari laporan laba rugi. Untuk hasil 9,13 ini diperoleh dari ini dibagi ini dikalikan 100, maka hasilnya 9,13. Untuk hasil yang 9,85 ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini. Yang kedua yaitu ROE. Rumusnya EAT dibagi modal sendiri. 2020 hasil 2269,11 yaitu berasal dari analisis DuPont, dan untuk hasil ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini. Untuk 2019-nya juga sama. Hasil ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini dari analisis DuPont. Selanjutnya yaitu net profit margin. Rumusnya yaitu EBIT dibagi penjualan. Untuk yang 2020 hasil ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini dari laba rugi dikalikan 100. Untuk yang 2012 hasil 20,32 ini diperoleh dari 132 ini. Terus dibagi dari laporan laba rugi, terus dikali 100, maka hasilnya akan 20,32. Selanjutnya yaitu BEP, EBIT dibagi aktiva total. Dari 2020 sendiri yaitu hasilnya 20,23 ini diperoleh dari ini dibagi ini dikalikan 100. Untuk 2019-nya sendiri 21,48 yaitu dari
ini dibagi ini terus dikalikan 100. Selanjutnya yang kelima yaitu market value ratios. Yang pertama PER, rumusnya harga saham dibagi EPS. Untuk 2020-nya sendiri ini, terus hasil ini diperoleh dari ini dibagi ini. Untuk 2019 sendiri yaitu ini dibagi ini, maka hasilnya 216 ini. Yang kedua yaitu dividend yield, rumusnya DPS dibagi harga saham. Hasil 5 ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini. 972 yang 2020 ini. Hasil ini juga diperoleh dari ini dari CALK, terus dibagi 972 ini dari 2019 ini, maka hasilnya 5. Yang selanjutnya yaitu market to book ratio, rumusnya harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Hasil dari 0,26 ini diperoleh dari ini dibagikan dengan ini dari CALK. Hasil ini juga sama, ini dibagi dengan ini. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke analisis DuPont. Berikut rangkuman analisis rasio keuangan PT Kampion Pasifik Indonesia Tbk. Ini untuk yang 2020, reference ratios, liquidity ratios, efisiensi ratios, profitability ratios, dan market value ratios seperti ini. Selanjutnya kita ke analisis DuPont, analisis keuangan tahun 2020. Untuk ROA-nya ini profit margin-nya 2206 ini dari sini, net profit margin. Terus total aset turnover ini dari ini 2020. Terus hasilnya ini profit margin dikali total aset turnover dikalikan 100, maka hasilnya akan ini 2022,8. Untuk ROA-nya sendiri ini diperoleh dari hasil dari profit margin, equity multiple ini dari laporan posisi keuangan. Terus maka hasilnya akan seperti ini dikali ini dikalikan 100, maka hasilnya 226910,6. Untuk selanjutnya yaitu ROE-nya, profit margin-nya 22,6 ini diperoleh dari ini juga. Terus total aset turnover-nya 0,92 dari ini. Total aset turnover, terus equity multiple ini dari sini. Maka hasilnya yaitu ini dikalikan ini dikalikan ini dikalikan 100, sama dengan hasilnya akan seperti ini 2269,19. 2269,11. Terima kasih atas presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.